Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan aku Novita Kusuma Putri. Kali ini kita akan membahas tentang segmen operasi. Pertama, yaitu kita akan membahas tentang konsep laporan segmen operasi. Jadi, salah satu strategi perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya yaitu dengan melakukan diverifikasi usaha. Dengan melakukan diverifikasi usaha tersebut, perusahaan mampu mengelola resiko dan juga mendapatkan peluang adanya profit baru. Nah, dalam pelaporan atau pengevaluasiannya sendiri, penggunaan laporan keuangan tentunya tidak hanya membutuhkan informasi atas operasi perusahaan secara keseluruhan, namun juga informasi atas portofolio yang ada. Materi selanjutnya yaitu adalah definisi segmen operasi. Jadi menurut PSAK 5, segmen operasi merupakan suatu komponen dari entitas yang terdiri dari satu, terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Yang kedua yaitu hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambilan keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan dapat menilai kinerjanya. Yang ketiga yaitu tersedianya informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Jadi dari ketiga itu disimpulkan bahwa segmen operasi adalah bagian dari entitas yang memiliki atau merupakan profit center yang kinerjanya dievaluasi secara berkala dan memiliki informasi keuangan yang dapat terpisah atau yang informasi keuangan yang terpisah. Materi selanjutnya yaitu penentuan segmen operasi. Ada langkah-langkah menentukan segmen operasi itu ada 4. Yang pertama identifikasi CUDM atau pengambilan keputusan operasional. Dalam hal ini pengambilan itu tidak serta-merta berbentuk jabatan yang spesifik, bisa saja per orang ataupun sekelompok eksekutif seperti CEO, dewan direksi, atau komite manajemen. Fungsinya yaitu untuk mengalokasikan sumber daya dan nilai operasi hasil segmen, yaitu yang langkah kedua. Bisakah komponen dari entitas menghasilkan pendapatan dan mengeluarkan biaya dari aktivitas bisnisnya? Jadi entitas memenuhi kriteria segmen operasi harus menghasilkan pendapatan sekaligus beban atau profit center. Jika suatu entitas belum menghasilkan pendapatan karena baru beroperasi, namun diharapkan kedepannya bisa mendapatkan pendapatan di masa depan. Langkah ketiga yaitu apakah hasil operasi atas komponen dari entitas ditelaah secara teratur oleh CODM sebagai dasar untuk alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Jadi sebuah komponen dari entitas itu telah secara teratur ditelaah oleh CODM itu sendiri. Kemungkinan merupakan hasil operasi. Ada kemungkinan timbulnya masalah dalam mengidentifikasi segmen operasi. Sejauh mana unit bisnis dikumpulkan untuk tujuan yang telah ditelaah oleh CODM itu sendiri. Memiliki aset 10% atau lebih dari seluruh segmen operasi. Jadi informasi keuangan atau komponen entitas harus dapat dipisahkan sehingga pengukuran kinerja dan bagaimana alokasi sumber dayanya itu bisa ditelaah oleh CODM itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu segmen dilaporkan, di mana materi yang akan dibahas yaitu ada 2 juga,
Yang pertama adalah ambang batas kuantitatif, yang terdiri dari pembahasan pertama adalah ambang batas kuantitatif 10%, di mana penjelasan sebelumnya itu kan laporan keuangan itu dapat dilaporkan secara terpisah. Nah, ada dua pertimbangan atas hal tersebut, yaitu dari aspek materialitas yang lebih lanjut berdampak terhadap aspek biaya manfaat atas pengungkapan informasi. Yang kedua adalah ambang batas kuantitatif 75%. Ketika nilai pendapatan laba atau aset segmen relatif merata, maka dimungkinkan yang terpilih sebagai segmen yang dilaporkan terpisah hanya mencakup separuh dari nilai pendapatan laba atau aset segmen secara keseluruhan. Akibatnya hasil evaluasi atas segmen operasi tidak mewakili sebagian besar kondisi yang ada. Materi selanjutnya yaitu pengukuran dan pengungkapan. Pengungkapan itu atas segmen operasi merujuk pada prinsip utama, yaitu entitas itu mengungkapkan informasi untuk memungkinkan para pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnisnya, maksudnya itu yang mana entitas tersebut terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Yang kedua adalah pengukuran, yaitu pengukuran ini dalam segmen operasi dilaporkan juga mengikuti bagaimana pengukuran untuk kepentingan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya apakah yang disampaikan oleh CUDM itu sendiri. Materi terakhir yaitu adalah pengungkapan pada level entitas. Yang pertama adalah informasi produk dan jasa. Entitas melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa atau setiap kelompok produk yang serupa, kecuali informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengungkapkannya akan lebih besar dalam hal demikian fakta tersebut diungkapkan. Yang kedua adalah informasi wilayah geografis. Jadi entitas melaporkan informasi geografisnya itu kecuali jika informasi diperlukan saja, dan jika informasi yang diperlukannya itu tidak tersedia dan biaya untuk mengungkapkannya itu akan jauh lebih besar. Terakhir yaitu informasi pelanggan utama. Jadi entitas ini akan memberikan informasi sejauh mana entitas tersebut bergantung pada pelanggan utamanya. Jika pendapatan dari transaksi dapat dengan pelanggan eksternal itu tunggal dan mencapai jumlah 10% atau lebih dari pendapatan entitas, maka entitas tersebut harus mengungkapkan fakta tersebut, totalnya jumlah pendapatan dari setiap pelanggan itu, dan identitas segmen melaporkan pendapatan tersebut. Seperti itu. Baiklah, hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.